Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah. الذي وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه ونهى عن معصيته ما قدره عليه وقضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah, yang semuanya Allah senantiasa muliakan, Allah senantiasa ridhoi dan berkahi. Semuanya insyaallah senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahi segala amal salehnya. Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita, amin amin ya rabbal alamin. Kembali mari kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena limpahan rahmat dan taufiknya kita semua kembali dimudahkan untuk sama-sama hadir di dalam majelis ilmu. Setelah kita bersama-sama salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa, lalu kita sambung dengan amalan yang sangat Allah cintai, yaitu talabul ilmi. Salah satu keistimewaan Islam adalah bahwa Islam ini agama ilmu. Islam agama ilmu. Sehingga disarikan oleh para ulama setelah membaca ayat-ayat tentang bagaimana kita harus belajar, hadis-hadis yang menghimbau kita untuk belajar, maka mereka mengatakan ad-dinu indana ilmun wal ilmu indana dinun. Bagi orang muslim, agama itu ya ilmu, dan ilmu itu juga agama. Artinya kita di dalam beragama itu harus berdasarkan ilmu. Orang nggak boleh beragama hanya ikut-ikutan, karena mulai dulu kakek moyang kita nih begini, bapak ibu saya begini, lalu kita pokoknya ikutin saja. Makanya sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw lakana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, ikutilah apa yang Allah dan Rasulnya ini sampaikan, ikuti agama Islam yang benar. Mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Kami hanya mengikuti apa yang kita dapat dulu dari kakek moyang kita. Begitu. Lalu dikatakan, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apa kamu mau ikut juga kepada kakek moyang kamu, sedangkan dulu mereka la ya'lamun, enggak ngerti, enggak berilmu.
wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah. Ya, ini artinya kita dalam beragama itu memang harus belajar. Harus terus belajar, itu belajar agama nggak boleh berhenti ya. Mulai dari kita dulu masih di Buayan sampai nanti ya, ke Liang Lahat itu nggak boleh berhenti ya. Makanya kata pada udlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Belajar ilmu maksudnya kita terus ngaji ya. Belajar agama itu mulai dulu kita masih kecil di Buayan, diayun-ayun sama ibu ya, sampai nanti kita dipendem ya, sampai kita nih dibujurkan ke utara, itu dimasukkan ke liang kubur, kita terus saja, jangan berhenti. Makanya kita bersyukur sekali ya ketika kita diberikan kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar. Dan biasanya nggak banyak. Padahal harusnya apa tadi? Orang muslim itu ya terus belajar kan. Makanya ketika kita dikasih kesempatan untuk belajar, ini Masya Allah, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan keharusan bagi kita. Kita terakhir sedang belajar ya, kaitannya dengan bagaimana mengilmui kita di dalam beragama, itu membahas tentang syarat dan rukun kalimah tauhid ya. Kita kemarin sebutkan bulan yang lalu, bolong nggak ya? Enggak ya? Bulan lalu ada ya? Sebulan sekali, kalau pas kosong itu 2 bulan. Lupa. Nah, jadi kita terakhir sedang membahas tentang rukun kalimat tauhid. Ada berapa? Ada yang ingat? Kelamaan ya. Ada 2, yaitu rukun kalimat tauhid itu ada nafi, yang kedua namanya isbat. Dalam mengucapkan 2 kalimat atau mengucapkan kalimat tauhid itu, kita ada 2 rukun. Yang pertama adalah nafi, yaitu kata-kata la ilaha. Terus ada isbat, illallah. Jadi dalam mengucapkan kalimat tauhid ini harus ada dua-duanya, nggak boleh satu. La ilaha, tiada Tuhan, kayak gitu artinya. Nah itu tiada Tuhan dalam hati kita ditancapkan bahwa nggak ada siapapun yang berhak untuk dipertuhankan ya. Baru kemudian kita susuli dengan kata-kata berikutnya namanya isbat, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rukun kalimat tauhid. Setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu harus ada 2 rukun ini. Kalau salah satunya nggak ada, nggak sah ya. Ada syaratnya. Kemarin syaratnya ada 7. Wah, ingat nih, cerdas-cerdas semua nih. Ada 7, yaitu pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul, yang keempat al-inqiyad, yang kelima as-sidqu, yang keenam al-ikhlas, yang ketujuh al-mahabbah. Ini kita, jadi ketika kita mengucapkan 2 kalimat tauhid ini atau mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat syahadat ini, kita harus memenuhi syarat-syaratnya yang ada 7 dan memenuhi rukun-rukunnya yang ada 2. Nah, dulu kalau kita belajar lebih mudah itu dibuat lagu, dibuat syair gitu, jadi dibuat apa, nazom. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu fal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wafaqaqallahu lima ahabbah. Itu mudah aja supaya kita mengingatnya gampang. Jadi syarat untuk mengucapkan kalimat tauhid, syaratnya ada 7. Kemarin diibaratkan syarat ini seperti apa? Ya kalau ibarat bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu kunci, kunci atau anak kunci, maka anak kunci itu supaya bisa membuka pintu itu harus ada gigi-giginya.
Nah, kalimat tauhid ini kalau enggak dipenuhi syarat rukunnya itu ibarat kalau kunci itu enggak ada giginya gitu kan. Jadi syarat rukunnya itu adalah harus dipenuhi. Kalau dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah kunci surga, la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah, maka para ulama mengatakan iya benar bahwa kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Tapi kunci yang tidak ada mata, enggak ada gigi-giginya itu tidak bisa membuka pintu. Sama kita insyaallah kalimat tauhid kita ini benar, sempurna, sah apabila dipenuhi syarat rukunnya ya. Ibarat kunci ini memang kunci yang sempurna gitu. Kunci yang ada gigi-giginya sehingga bisa membuka pintu. Nah, ini kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas kalau kemarin itu adalah syarat rukun yang menjadi benarnya sahnya kalimat tauhid. Tentu akan ada hal-hal yang membatalkan ya, atau merusak kalimat tauhid itu sendiri. Artinya merusak tauhid, artinya merusak keimanan kita, merusak keislaman kita. Di sini disebutkan banyak sekali, tapi nanti bisa diglobalkan ya menjadi globalnya menjadi tiga kelompok. Amma nawaqidu la ilaha illallah, adapun yang merusak, yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, wa tusamma aidan nawaqidul Islam, dan bisa juga disebut sebagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Wa nawaqidut tauhid, dan juga disebut dengan nawaqidut tauhid. Jadi yang dimaksud itu juga perusak kalimat la ilaha illallah, ya artinya perusak Islam. Karena orang kalau dia mau Islam yang benar itu pasti tauhidnya harus benar ya. Sebelum masuk Islam kita itu harus apa? Harus betul-betul dipenuhi ya, kalimat tauhidnya ini dengan diucapkan dengan benar ya, diikrarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus diketahui dulu ya, apa dulu syaratnya, apa itu dulu rukunnya, apa maksudnya dan seterusnya. Berarti di sini disebutkan yang dimaksud adalah pembatal. Yang dimaksud pembatal kalimat tauhid ini adalah pembatal Islam dan juga pembatal tauhid. Wa hiya al-hisal allati tahsulu biha ar-riddatu an dinil Islam. Yaitu perkara-perkara, sifat-sifat, hal-hal yang dengannya akan terjadi murtad, tahsulu biha ar-riddah an dinil Islam. Jadi perkara-perkara yang menjadikan orang itu kemudian keluar atau murtad dari Islam, baik berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, atau keyakinan-keyakinan, itu banyak sekali disebutkan. Wahia katsiratun. Nah, ini perkara-perkara yang menjadi pembatal tauhid, pembatal Islam, pembatal kalimah la ilaha illallah itu banyak. Wa qad dzakara ba'duhum annaha tasilu ila 400 naqidin. Sampai para ulama ya, karena mereka meneliti, memperhatikan ya bagaimana apa yang terjadi di kalangan masyarakat, baik itu perkataan, perbuatan maupun keyakinan, mereka menyebutkan sampai hampir sampai 400 pembatal tauhid. Jadi memang rawan ya. Nah, jadi kita makanya salah satu syariat itu diantaranya untuk memberikan rasa aman kepada kita, ya kita selalu ada sholat ya, sholat 5 waktu ya kan. Dalam sholat itu selalu diulang-ulang kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
abdu wa rasuluh, gitu ya. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang membatalkan ya, kita nggak sengaja ataupun kita nggak sadar ya, kita akan kembali lagi tauhid kita insyaallah akan aman ya, karena kita ulang-ulang di dalam ikrar kita ketika kita sholat. Nah, terutama kemusyrikan, makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nastaghfiruka, ya Allah aku mohon ampun kepada kamu, kepada engkau. Gimana itu? Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari perbuatan kemusyrikan yang kami tahu. Kami tahu tapi kami kesulitan, nggak bisa menghindari ya kan. Dan juga minta perlindungan kepada Allah dari kemusyrikan yang kita tidak tahu, nggak sadar. Ya, karena ini di sini disebutkan yang bisa membuat orang itu keluar dari Islam, merusak kalimat tauhidnya itu banyak sekali, bahkan mereka menyebutnya para ulama sampai hampir 400. Jadi begitu banyak. Wa hadhihi an-nawaqidu tajtami'u fi thalathati nawaqid ra'isiyah. Nah, tapi disebutkan secara global dari sekian banyak pembatal-pembatal tauhid itu bisa diringkas menjadi 3 bagian, 3 kelompok, 3 jenis ya. Apa itu yang dimaksud 3 jenis ya disebutkan? Yang pertama asyirkul akbaru. Jadi yang akan menjadi pembatal kalimat tauhid, walaupun kita sudah mengucapkan kita sudah muslim, kita sudah beribadah setiap hari, tapi kalau kita sampai melakukan syirik besar, itu bisa batal akidahnya, batal tauhidnya. Asyirkul akbar wa huwa anwa'un kathiratun ya'til kalamu 'alaiha. Nanti akan dibicarakan memang secara rinci bahwa macam-macam syirik besar itu banyak. Jadi kalau diglobalkan syirik ada 2 macam. Ada syirik kecil. Syirik kecil itu perbuatan-perbuatan syirik yang tidak sampai membatalkan akidah, tidak membuat orang itu keluar dari agama Islam. Itu namanya syirik kecil. Seperti apa contohnya? Nah, di antaranya pamer, riya itu termasuk syirik kecil. Karena dalam pamer itu sebetulnya ada unsur menyekutukan Allah, di mana orang itu asalnya kalau berbuat baik, kalau beribadah itu harus murni, itu menjadi hak Allah, ditujukan niatnya karena Allah. Tiba-tiba di situ ada yang dompleng, ya. Ada niat kepengin dapat pujian, kepengin ini, kepengin itu. Disitulah ada unsur syirik. Karena seharusnya itu murni menjadi hak Allah, kita beribadah semata-mata karena Allah, tapi kita menyelipkan, kita sedikit ada rasa ingin dapat dari selain Allah berupa pujian, penghargaan dan seterusnya. Makanya ini dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Tapi syiriknya syirik kecil, nggak sampai kemudian gara-gara kita pamer kemudian menjadi keluar dari agama Islam, nggak sampai. Nah, makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul ashar. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah syirik kecil. Kenapa? Ya karena syirik kecil ini kalau dibiarkan, kalau sering terus-terusan apa-apa semua selalu dipamerin terus, ya itu berbahaya. Makanya la saghair mal istimrar, nggak ada istilah dosa kecil kalau terus-terusan ya. Syirik juga itu nggak ada syirik kecil kalau terus-terusan bisa menjadi besar. Apalagi contoh lain syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah itu kalau orang bersumpah itu harus demi Allah. Wallahi, harus demi Allah. Bisa wallahi, tallahi, billahi, artinya kita katakan demi Allah. Kenapa sih orang bersumpah dengan selain Allah itu syirik?
Karena sumpah ini adalah ucapan yang ditujukan kepada Allah untuk menguatkan tekad kita. Jadi ucapan yang kita seharusnya untuk menyebutkan sesuatu yang kita agungkan, untuk menguatkan tekad kita melakukan sesuatu atau tidak. Demi Allah saya tidak akan begini. Demi Allah saya akan begini. Itu memang seharusnya begitu. Demi Allah saya kalau lulus umpamanya ini saya akan begini. Itu memang benar demi Allah. Tapi kalau kita menyebutkan kepada selain Allah, itu artinya apa? Memberikan satu ucapan yang sangat penting yang seharusnya menjadi hak Allah kepada selain Allah. Sampai disebutkan walaupun yang dibuat sumpah itu sesuatu yang sangat mulia, umpamanya apa? Para malaikat atau Ka'bah atau bahkan Nabi Muhammad sendiri, nggak boleh. Demi Nabi Muhammad tuh nggak boleh. Itu namanya syirik kecil. Jadi bersumpah dengan selain Allah itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Makanya kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia itu telah syirik atau telah kafir. Tapi kafirnya kafir kecil. Jadi intinya mulai sekarang, karena kita sudah tahu kalau bersumpah itu sumpahlah dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah, kata Rasulullah SAW. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mau bersumpah ya sumpahlah dengan Allah. Demi Allah. Nggak apa-apa kalau demi Allah gitu. Cuman kalau dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah juga orang akhirnya apa? Orang juga akhirnya tidak percaya lagi. Karena sumpah ini adalah kata-kata yang seharusnya kita jadikan sesuatu yang sakral untuk menunjukkan tekad dan kesungguhan kita ya. Tapi kalau udah dikit-dikit sumpah, akhirnya orang juga nggak percaya lagi. Ya, ini kalau kita posisinya betul-betul membutuhkan ya, supaya orang betul-betul yakin boleh ya. Tapi seandainya kita harus bersumpah, jangan sampai sumpah itu menyebutkan dengan selain Allah. Jadi ria, apalagi tadi sumpah dengan selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik kecil. Ada lagi syirik kecil adalah apa? Kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan. Kalau dalam kitab tauhid disebutnya Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah, nah ini karena kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendak engkau. Jadi ada kata-kata Masya Allah wa syi'ta, Insya Allah wa syi'ta. Ini kalau Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Jadi mungkin bahasa Indonesia itu menyamakan kedudukan Allah dengan hamba. Jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki, maka akan terjadi. Maka di situ ada kata-kata Allah dan engkau. Jika Allah menghendaki dan fulan menghendaki, maka terjadi. Nah, ini kata-kata dan itu termasuk kata-kata yang menyamakan, karena dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf namanya huruf ataf. Huruf ataf itu huruf untuk menggandengkan kata sebelumnya dengan kata berikutnya. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa huruf ataf yang punya fungsi beda-beda. Ada huruf ataf yang pakai wawu. Wow, kalau pakai wawu itu mensejajarkan maktuf dengan ataf. Kedudukan kata yang diikuti dengan yang mengikuti itu sama. Kalau saya bilang Ja'a Muhammadun wa Umar, datang Muhammad dan Umar. Jadi kedudukan Muhammad dengan Umar itu sama. Kenapa? Karena di situ kita menggunakan kata-kata dan. Jadi orang disebutkan datanglah Muhammad dan Umar, maka antara Muhammad dan Umar itu secara kedudukan itu sama. Makanya dalam bahasa Arab ini kata-kata yang di situ menyebutkan Allah kemudian disusulkan dengan kata-kata dan kemudian hamba, orang itu akhirnya di situ ada unsur mensejajarkan Allah dengan hamba. Jadi bagaimana? Ya jangan pakai wa.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu wa itu artinya dan kedudukan kata sebelumnya dengan sudah itu sama. Ada lagi huruf ataf namanya apa? Fa. Jaa Muhammadun fa Umar. Ini kata-kata fa itu fungsinya untuk menggandengkan dengan kata sebelumnya, tapi itu fungsinya itu nggak bareng. Kalau jaa Muhammadun wa Umar, boleh jadi itu datangnya memang bareng. Dan kita tidak bisa menentukan Muhammad dulu atau Umar dulu karena kita menggunakan kata-kata wa. Tapi kalau kita mengatakan fa, itu pasti yang dimaksud adalah yang disebutkan dulu itu lebih dulu datang. Kemudian yang berikutnya ada jedah tapi pendek. Jaa Muhammadun fa Umar. Artinya Muhammad masuk, nggak lama kemudian langsung Umar. Tapi kalau tadi yang pertama jaa Muhammadun wa Umar, itu artinya Muhammad dan Umar itu si penyebut itu nggak menyebutkan siapa yang dulu, karena itu statusnya sama. Boleh Umarnya dulu yang dimaksud atau boleh Muhammadnya dulu. Tapi kalau disebutkan jaa Muhammadun fa Umar, maka di sini berarti Muhammad dulu, tapi kemudian disusul oleh Umar dengan waktu yang pendek, jedahnya pendek. Ada yang jedahnya panjang, itu adalah kata-kata summa. Jaa Muhammadun summa Umar. Jaa Muhammadun, datang Muhammad, kemudian agak lama dikit, mungkin beberapa menit atau berapa menit kemudian datang berikutnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita mau menyebutkan jika Allah berkehendak, kemudian engkau berusaha atau engkau berkehendak, itu boleh. Itu tidak ada unsur kesyirikan. Jadi menggunakan kata-kata summa. Insyaallah summa fulan, boleh. Jika Allah berkehendak kemudian fulan. Tapi kalau insyaallah wa fulan, insyaallah dan fulan berkehendak, maka itu di situ ada unsur kesyirikan. Ya kita tadi yang namanya unsur kesyirikan, hal-hal yang bisa membatalkan atau setidaknya merusak tauhid itu banyak ya. Makanya kita selalu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kemusyrikan, perbuatan yang kami melakukannya tidak tahu, dan mohon ampun ya kepada Engkau, ya, kepada Allah, jika ada hal-hal yang terjerumus kepada kemusyrikan, kemudian kita tidak sadar. Jadi tadi ya, syirik kecil adalah perbuatan-perbuatan syirik yang tidak sampai membatalkan tauhid, tetapi itu terkategori sebagai perbuatan syirik. Di antara yang terkenal tadi apa? Pamer, kemudian sumpah dengan selain Allah, kemudian mengungkapkan kata-kata yang ada unsur mensejajarkan antara Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta dengan makhluk selain Allah, yaitu yang sebagai hamba. Makhluk ini sehebat apapun nggak boleh. Demi Ka'bah, Ka'bah itu apa yang kurang mulia dari Ka'bah ya? Setiap saat orang sholat menghadap Ka'bah ya. Bukan menyembah Ka'bah yang menyembah Allah, tapi menghadap Ka'bah itu kan suatu yang agung sekali. Nggak pernah ada orang yang tidak pernah menghadap setiap saat pasti setiap orang menghadap Masjidil Haram, Nabi Muhammad, Jibril, demi Quran, tetap aja nggak boleh. Karena semua itu adalah makhluk. Baik, itu namanya syirik kecil. Ada yang membatalkan, ini kalau tadi perbuatan syirik tapi tidak sampai membatalkan tauhid. Yang membatalkan tauhid apa? Asyirkul akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar? Disebutkan oleh para ulama, taswiyatu ghairillahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah, menyamakan, mensejajarkan selain Allah kepada Allah. Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah kepada Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah.
sesuatu yang itu harusnya hak Allah khusus kemudian diberikan atau disejajarkan kepada makhluk. Contoh apa? Contohnya apa? Meminta rizki. Yang bisa memberikan rizki itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang itu minta rizki kepada selain Allah, itu sudah melakukan syirik besar. Karena yang namanya memberikan rizki itu kekhususan Allah. Selain Allah nggak bisa memberi rizki. Kalau kita sampai minta rizki kepada selain Allah, itu berarti kita sudah terjerumus kepada syirik besar. Contoh lain apa? Memberikan kesembuhan, memberikan manfaat yang sifatnya khusus ya. Kecuali manfaat minta tolong apa isi yang saya ready bukan. Jadi sesuatu yang itu memang hanya Allah yang bisa melakukannya dan itu hanya jadi hak Allah, kemudian kita minta atau kita berikan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar. Itu terkait dengan syirik rububiyah namanya ya. Minta rizki, minta diberi manfaat, minta sukses, datang ke satu tempat tertentu supaya ini supaya itu, yang sifatnya itu hanya Allah yang bisa melakukan harusnya itu, tapi dimintakan kepada selain Allah, maka itu sudah termasuk syirik besar. Syirik yang sifatnya rububiyah. Nah, ada sifat yang syirik sifatnya uluhiyah, yaitu terkait dengan pemberian ibadah, bersujud, ruku, berdoa, apalagi rasa takut yang takutnya bukan takut alami. Jadi ada takut yang sifatnya fitrah bawaan manusia ya, takut kepada hantu, takut kepada gelap dan seterusnya, itu namanya takut yang sifatnya fitrah. Tapi takut yang dimaksud adalah takut yang sifatnya adalah keyakinan ya. Itu sudah termasuk bentuk syirik besar yang sifatnya ilahi. Syirik apa? Tauhid uluhiyah, syirik uluhiyah. Ya kayak berdoa, sholat, apalagi ya sujud, cinta yang berlebihan dan seterusnya, itu termasuk syirik besar. Kenapa? Karena itu mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Tadi pengertiannya apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah terus dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi sesuatu yang memang ini khusus Allah tapi diberikan kepada selain Allah, itu namanya syirik besar. Itu ketika ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yaitu dosa syirik, yaitu engkau anta ja'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan untuk Allah tandingan, saingan gitu. Yang memberi rezeki, memberikan kesembuhan, memberi manfaat, memberi madarat, menghidupkan, mematikan, mengatur bagaimana peredaran langit, bumi dan seterusnya, itu kan memang kekhususan Allah. Selain Allah nggak bisa. Tapi ada orang yang datang kepada selain Allah minta itu. Nah, itu berarti membuat tandingan untuk Allah. Allah dibuat tandingannya. Makanya kata Rasulullah SAW, dosa yang paling besar ada itu dosa syirik. Kenapa? Karena engkau menjadikan tandingan. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah sedangkan Dia yang menciptakan. Yang lain semua itu adalah makhluk, enggak punya kemampuan untuk memberikan hal-hal yang sifatnya khusus kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu namanya syirik besar. Syirik besar itu ancamannya ada 3 ya. Yang pertama apa? Akan menjadi penghapus seluruh amal-amal, pahala-pahala amal yang sudah kita lakukan. Jadi berbahaya sekali.
Jadi amal-amal kita yang sudah kita lakukan, kalau kita melakukan syirik besar itu amalnya menjadi hilang, terhapus. Yang kedua, kita akan keluar dari wilayah Islam. Artinya kita bisa menjadi murtad. Secara hukum itu sudah keluar dari agama Islam. Yang ketiga, kalau sampai akhir hayat kita nggak bertobat dalam keadaan syirik besar, mati, maka akan kekal di neraka. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Itu yang menjadi bahaya dari syirik besar. Pertama tadi, menghapus semua pahala amal. Yang kedua, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, kalau sampai mati membahas syirik besar, itu akan kekal di neraka. Itu yang diyakini oleh para ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau orang khawarij, orang syiah itu lebih ekstrim lagi. Dosa besar itu menjadikan orang keluar dari agama, ya kan? Jadi melakukan dosa besar itu bisa membatalkan akidah. Tapi kalau dalam ahli sunnah enggak. Selagi orang itu masih belum perbuatan syirik besar, ya walaupun dosa besar itu, ya itu semua ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maafkan ya dimaafkan, ya selesai, ya kan. Nah, itu bahaya yang pertama. Jadi asyirkul akbar. Asani yang kedua al-kufru al-akbar. Jadi pembatal yang pertama tadi pembatal tauhid syirik besar. Yang kedua al-kufru al-akbar. Yang kedua adalah kufur besar. Kufur itu ya dari kata-kata kafaro, yakfuru, ya, yang orang bilang bahasa Inggris juga katanya ngambil dari bahasa Arab, cover, tutup, ya kan. Jadi kata-kata kafaro yakfuru artinya menutupi. Maksudnya orang itu menutupi hatinya, ya, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, enggak mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul, enggak mengakui syariat Islam, itu termasuk kategori kufur. Ya, yang dimaksud kufur besar itu dari kufur yang di situ kufur akidah, kufur dari sisi keimanan, yaitu tidak mengimani Allah, Rasulnya, atau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Jadi orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu termasuk kategori kafir. Nah, tapi di sini kafir juga ada kafir kecil. Kufur kecil itu adalah kufur yang hanya mengingkari, seperti kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak sampai membatalkan agama, tapi ya berdosa saja. Apa sih kufur nikmat? Ya artinya mengingkari, ya kan, mengingkari itu menutup ya, hatinya dari mengakui akan nikmat-nikmat Allah. Dan itu banyak orang melakukan kufur kecil, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya syukur itu ya kembali kepada dirinya. Dan siapa yang kufur, ya kufur dalam ini kufur nikmat di sini, enggak mengakui nikmat Allah, fa innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, yang dimaksud di sini kufurnya bukan kufur akidah, tapi kufur kecil. Atau suatu ketika ada Rasulullah SAW bercerita ketika pulang dari Isra Mi'raj, beliau mengatakan, ya ma'saran nisa, wahai para wanita, banyak-banyaklah kalian beristighfar, banyak kalian melakukan berbagai macam amal soleh. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Kata Rasulullah SAW, karena saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Lalu pak ibu-ibu ini protes, ya Rasulullah, 5, kenapa? Kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Ini kata Rasulullah SAW, kata beliau mengatakan, li'annahunna yakfurnal ashir. Li'annahunna, karena kebanyakan para ibu ini, para wanita, yakfurna al-ashir, mengkufuri suaminya. Mengkufuri suami ini artinya apa?
menutup dari mengakui kebaikan suami. Maksudnya di sini ada wanita-wanita tertentu yang tidak soleha ya. Jadi ada wanita-wanita yang banyak mengkufuri kebaikan suami. Bagaimana bentuknya dikatakan kalau dia itu sepanjang tahun melakukan kebaikan, sudah bagus, ngasih uang belanja yang banyak semua itu, tiba-tiba suatu saat ya ada kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, nah, semua kebaikan yang sepanjang tahun itu dilupakan semua. Ini contohnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan li'annahunna yakfurna al-ashir, karena banyak wanita-wanita yang mengkufuri. Nah, di sini kufurnya di sini adalah bukan kufur besar, bukan kafir besar, tapi kufur kecil, yaitu diantaranya kufur nikmat. Baik. Terus yang menjadi pembatal tauhid berarti kufur besar. Kufur besar itu tadi berarti apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah. Ya pokoknya tidak dipenuhi tadi rukun-rukun tauhidnya, itu termasuk orang yang tidak beriman. Ya bahasa kita sekarang kan supaya lebih lembut namanya apa? Non muslim atau apa namanya. Tapi intinya itu ketika mereka itu tidak mengakui Allah, Rasulullah, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut kita adalah itu mereka dianggap orang kafir. Nanti mungkin lebih luasnya bisa kita bahas secara khusus apa yang dimaksud kafir di sini ya. Tapi kalau kita sudah terjerumus kepada kufur ini, kufur akidah, nah, maka itu kita berarti sudah batal tauhidnya. Jadi ada kufur yang sifatnya kufur nikmat, kufur kecil, ada kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi itu adalah kufur yang secara akidah memang beda. Bukan orang muslim, Tuhannya beda, apalagi kemudian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya, itu jelas-jelas dia sebagai orang kafir. Ya itu ya. Yang ketiga, biar agak cepat nanti karena akan ada pembahasan yang lebih rinci. Yang ketiga adalah an-nifaq al-i'tiqadi. Yang bisa menjadi pembatal tauhid adalah munafik al-i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya akidah. Jadi munafik itu artinya memperlihatkan ya secara lahir tentang keimanan, keislaman ya, melakukan hal-hal yang sifatnya Islam tetapi tidak sesuai dengan isi hatinya. Dalam isi hatinya yudhirul Islam wa yubtinu naqidahu, atau memperlihatkan keislaman tapi menyembunyikan lawannya, kebalikannya. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik itu apa? Yaquluna bi alsinatihim, mengucapkan dengan lisan-lisannya, ma laysa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada dalam hatinya. Hatinya itu sebetulnya gedek sama Islam, marah sama Nabi Muhammad, sama itu pokoknya, tapi dalam kondisi dia ya untuk ngelabui supaya aman karena minoritas atau karena faktor-faktor tertentu, ada tujuan tertentu, kemudian apa? Menyembunyikan sesuatu yang sebaliknya, memperlihatkan yang lahirnya sebagai seorang muslim dan menyembunyikan lawannya sebagai orang kafir, disembunyikan. Makanya ya namanya orang munafik itu kan di zaman Nabi Muhammad juga sudah ada. Sampai ketika ada sahabat yang mengusulkan agar Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibunuh, ya kan? Walaupun dia sudah jelas-jelas sebagai seorang munafik ya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau, karena dia itu memperlihatkan keislamannya. Beliau tidak mau nanti dituduh bahwa Muhammad itu begitu kejam membunuh sahabat-sahabat sendiri, karena yang namanya orang munafik itu dia ya seperti layaknya orang muslim yang lain gitu. Makanya kemudian beliau yaitu biar menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita ini
menghukumi yang lahir saja. Terserah dia kan, urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tapi kalau sudah jelas-jelas ketahuan itu baru lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita menghukumi yang nyata yang kelihatan. Kalau sehari-hari dia itu memperlihatkan sebagai seorang muslim ya, kemudian dia baik dalam artian secara lahirnya, ya urusan batinnya itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita akan maksud di sini bahwa kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, kemunafikan yang keyakinan ini ya yang membatalkan tauhid. Nah, kalau kemunafikan yang sifatnya bukan i'tiqadi apa? Kemunafikan kata-kata, bohong itu kan kemunafikan kata-kata saja. Nah, bohong, makanya dikatakan ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu apa? Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Ya, karena idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta atau dia bohong. Nah, itu berarti munafik juga, tapi itu munafik apa? Munafik munafik qauli. Munafik qauli. Munafik tapi hanya ucapan atau fi'li, perbuatan. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Janji begini, rupanya enggak dipenuhi. Itu juga munafik, tapi itu bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik yang membatalkan tauhid, karena itu munafik perbuatan atau munafik perkataan. Wa idza tumina khana. Kata Rasulullah SAW, kalau dipercaya dikasih amanah dia berkhianat. Dia munafik juga. Jadi disebutkan dalam hadis tanda-tanda orang munafik itu kalau berbicara bohong, kalau berjanji dia ingkari, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Ini semua munafik juga. Tapi ini munafik sifatnya qauli atau fi'li. Terus yang di sini yang membatalkan akidah apa? An-nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya akidah, yang keyakinan dia enggak meyakini adanya Allah, enggak percaya kepada Islam, itu namanya munafik i'tiqadi. Baik, itu barangkali 3 hal yang sudah kita bahas terkait dengan pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal tauhid. Yang pertama syirik besar, terus yang kedua kufur besar, yang ketiga kemunafikan yang sifatnya keyakinan, munafik i'tiqadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita berapa sering dapat video kiriman yang isinya kegiatan Piala Dunia. Itu di sana ada kegiatan di mana ada orang Qatar waktu itu menunjukkan bahwa ada sahadat seperti apa itu. Apakah sahadat seperti itu kan kalau dilihat dari keilmuan mungkin kita masih meragukan apakah cukup untuk sahadat dilakukan dengan video seperti itu. Jadi ada orang yang bersahadat tapi di video kan kemudian, apakah hukum itu sudah? Nah, yang kedua, kalau penempelan nama kufur kafir dan sekali kita ini kita itu istilah kafir itu sering kita ungkapkan atau orang lebih menjudge tentang kafir. Apakah boleh kita langsung bilang walaupun dia sebetulnya muslim kita bilang kafir itu apakah boleh? Apa ungkapan itu hanya mengkategorikan oh dia sudah kufur, kita tidak boleh mengatakan dia berkafir? Baik, apakah orang yang mengucapkan syahadat
apalagi sampai kelihatan bahwanya didokumentasikan, di foto atau dan sebagainya. Ya sebetulnya foto ataupun dokumen apa yang kemudian ada saksi dan sebagainya. Kalau di kita di ADM-nya itu ada surat keterangan, ada sertifikatnya Pak ya. Itu semua itu kan sifatnya untuk penguat yang sifatnya lahir saja. Ya, apakah itu berarti memang sudah betul-betul sah secara Islam? Nah, kalau sudah ada bukti, ada sertifikatnya, sudah mengucapkan sebulan ini disaksikan oleh ini gitu, atau umpamanya sudah ada didokumentasikan di foto atau di videokan kemudian di share gitu, ya itu tidak menjadi ukuran ya, tidak menjadi ukuran apakah betul-betul secara ini memang sudah menjadi muslim. Tetapi kita menghukumi secara lahir. Secara lahirnya, kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan dipenuhi apa tadi? Pertama dipenuhi dengan ilmu, dia paham. Kenapa saya sih mengucapkan kalimat ini, dia paham. Secara umum itu orang paham sekali karena dia itu sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Apalagi kalau dia sebelumnya orang yang beragama, momennya dulunya Katolik atau apa dan seterusnya, dia mengambil keputusan, dia rela untuk mengucapkan kalimat syahadat itu adalah satu keputusan yang pasti sudah didasarkan kepada pemahaman ya, nggak sembarangan. Kemudian apa? Al-qabul, yakin, al-yakin harus yakin, ya, nggak ragu dia mengucapkan, nggak ragu. Kemudian qabul artinya tadi apa? Betul-betul menerima, ya kan? Kemudian tunduk, kemudian jujur, kemudian ikhlas dan seterusnya. Itu syarat-syaratnya itu ya, tentu syaratnya itu ada 7 tadi, itu kualitasnya aja mungkin yang perlu diperbaiki. Maka kita berkeyakinan mereka kita menghukumi secara lahir, karena kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita yakini mereka sudah menjadi muslim. Dan sejak itulah dia sudah menjadi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada satu peristiwa yang menjadi gambaran ya, betapa sebetulnya ketika orang sudah mengikrarkan itu, kita harus betul-betul menghargai ikrarnya secara lahir. Yang saya pernah sampaikan juga dalam satu sirah itu, ada seorang sahabat, kalau nggak salah Usamah bin Zaid ya, yang dalam satu peperangan itu dia menghadapi orang kafir, yang dalam peperangan yang begitu sengit gitu ya, mungkin sudah sekian banyak orang yang terbunuh menjadi syahid. Akhirnya ada salah satu orang kafir yang kemudian dia itu kuat sekali kelihatannya dalam peperangan, dia sudah banyak membunuh orang muslim, sampai kemudian dikejarlah dia. Begitu udah terkejar, udah terdesak, dia ketika mau dipukul pakai pedang, dia mengucapkan apa kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Tapi karena Usama bin Zaid tahu bahwa ini adalah hanya akal-akalan, karena dia sudah terdesak. Buktinya apa? Sudah sekian orang dia bunuh tadi, orang-orang muslim. Begitu sudah terdesak, dia mau dipukul kemudian ucap itu, dia yakin ini kan hanya akal-akalan saja. Akhirnya karena dia yakin bahwa itu rekayasa saja gitu, nggak melupakan berdasarkan keyakinan yang sebenarnya, akhirnya sama Utsmah langsung dipukul juga. Begitu dilaporkan kepada Rasulullah itu marah besar. Karena ada sahabat lain yang menyaksikan juga itu, dia tidak mau ikut memukulnya, tidak mau ikut memeranginya, karena dia tahu, karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Begitu diadukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah besar. Kata Rasulullah SAW, kenapa kau pukul dia sudah mengucapkan kalimat tauhid? Ya Rasulullah, tapi saya tahu bahwa dia itu hanya akal-akalan saja. Buktinya mulai tadi itu menyerang terus, begitu dia terdesak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata dia, kata Usama. Tapi Rasulullah tidak begitu saja terima, kata Rasulullah SAW, asyaqaqta an sadri. Apa kamu tahu, apa kamu sudah membuka isi hatinya?
Kan kita ngukumin apa yang nyata. Dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, ya sudah, kuf, nggak boleh kita. Nah, perkara bagaimana nanti kalau dia bohong dan seterusnya itu biar urusan Allah. Nah, ini menunjukkan kita juga begitu sama saudara kita. Gara-gara maunya nonton bola apa seterusnya gitu ya, kagum dia mengucapkan atau cari sensasi atau apa biar terkenal biar viral, itu biarlah, bukan urusan kita. Tapi urusan kita kalau dia sudah mengucapkan apa, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa dia itu yakinlah dia sudah saudara kita. Apa yang menjadi hak-haknya, dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dia sudah menjadi bagian dari keluarga muslim, ya tetap kita usahakan. Selebihnya kalau dia mau bohong, cari viral dan seterusnya, ya biarin urusan dia itu kan ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana apakah kita mudah-mudah menuduh orang sudah kafir. Ada hadis yang saya tidak ingat secara redaksi secara, tapi intinya kalau kita menuduh kafir seandainya dia itu tidak kafir kebenaran, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Artinya walaupun kita sudah mendapati orang ini menurut kita itu sudah melakukan hal-hal yang kufur, kita tidak boleh juga sembarang nuduh. Kita ngaji bahwa ini banyak banget yang membuat kita orang itu keluar dari Islam. 1, 2, 3, 4, dan kita sudah dapat kajiannya ini begini jelas ayatnya, jelas dalilnya bahwa yang seperti ini sudah berarti sudah apa? Dianggap sebagai kufur. Tapi kita juga jangan gampang-gampang, karena yang masalah mengkufurkan dan ini adalah biar itu menjadi haknya orang-orang tertentu saja, ahlul hilli wal aqdi. Mereka ada orang-orang yang memang punya kapasitas. Termasuk kalau kita di dalam sebuah negara, ya ada orang-orang yang berhak, mereka ditugasin. Maunya di Indonesia ada majelis ulama, nanti biar dibahas secara keilmuannya. Kita secara pribadi jangan gampang-gampang menuduh, karena itu berbahaya ya. Jadi masalah bagaimana itu tadi kita jadikan sebagai ke dalam saja. Maksudnya kita belajar ini berbahaya, ini menjadi musyrik, ini menjadi kafir, ini menjadi munafik, itu lebih kita tajamkan kepada diri kita. Tajamkan kepada diri kita supaya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang munafik, hal-hal yang kafir, hal-hal yang syirik itu. Tapi kalau untuk orang lain kita jangan tajam-tajam, ya kan? Orang lain itu kita jangan gampang-gampang menuduh, ya itu memang seperti itu, karena itu memang perlu keahlian, perlu kekhususan, dan ada orang-orang yang punya kekhususan untuk menghukumi seseorang. Si fulan ini sudah munafik, si fulan ini sudah kafir, itu biarlah mereka yang memang ahlinya, ya, ahlinya. Kita menghukumi yang lahir saja secara lahir dan lebih pada penajaman kepada dalam diri kita. Kalau kita dapat ilmu-ilmu yang menyebabkan orang ini sudah syirik, sudah kafir, sudah munafik, itu kita amalkan secara ke dalam saja dulu, ya kan? Tapi kalau ada orang seperti itu jangan gampang-gampang dituduh. Wah ini ulama su ini, wah jangan kayak gitu juga. Karena kita tadi ya lebih kepada menjaga diri kita terkait dengan untuk menyebutkan tadi ada hadis yang mengatakan jangan kau menuduh saudara kamu telah kafir, karena kalau dia tidak benar berarti tuduhan itu akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Moga. Ya silakan. Ya. Ya, itulah menunjukkan bahwa dalam Islam itu
memang tidak boleh sekuler ya. Tadi yang saya katakan bahwa al-Islamu wad-dinu indana ilmun wal ilmu indana din, bahwa agama ini memang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan itu sendiri, dari keilmuan itu kan. Ya kenapa sekarang itu mudah sekali orang melakukan hal-hal yang seperti itu, karena memang tadi kita hidupnya itu terpisah dari unsur agama gitu, seolah-olah itu kita kalau urusan bukan agama ya sudah masing-masing gitu kan ya, padahal seharusnya kan semua kita harus integral gitu, termasuk mamanya kita membuat satu undang-undang, aturan apapun ya, baik di masyarakat sampai bahkan kepada aturan negara pun harusnya dia mengadopsi dari agama itu sendiri, sehingga tidak terkesan ada kontradiktif ya. Nah ini memang ada kecenderungan di masyarakat seperti itu. Kenapa? Mereka karena dikasih panggung gitu. Menghina Islam, melakukan hal-hal yang lain itu kelihatannya aman-aman saja gitu ya. Nah itu padahal terkatakan Rasulullah dalam hadis, dalam ayat kata Rasulullah SAW, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu kepada ayat-ayat Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kamu menghina dan seterusnya itu kan. Ya termasuk tadi hal-hal yang semarak di masyarakat, ramalan-ramalan dan seterusnya itu, ya itu memang bagian dari yang tidak ini di masyarakat kita. Dan itu akan bisa hilang kalau kita mau ngaji, mau belajar gitu kan. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang biasa dan tidak berbahaya gitu. Beda kalau kita yang sudah ngaji gitu kan, jadi ngerti gitu. Nah, makanya tadi intinya kalau kita melakukan hal-hal yang gitu itu kita selalu berusaha untuk menghindari, bermohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tapi secara umum saya setuju sekali di masyarakat kita ini perlu banyak hal-hal yang harus kita segera berantas gitu ya, berbagai macam fenomena syirik kecil tadi ya, yang itu sebetulnya memang tidak cukup dengan para dai, apalagi yang tidak banyak gitu. Dan memang kekuatan dakwah ini sifatnya kan tidak mengikat. Saya ingat dulu waktu di DKI apa ya, sudah sekian lama ada satu tempat hiburan, satu tempat maksiat yang semua orang tahu bahwa situ adalah tempat di mana ya memang menjadi markas orang berbagai macam maksiat gitu. Dan itu tidak kurang-kurang sejak dulu kala para ulama sudah menyampaikan itu. Istilahnya udah ngasih nasihat, udah diceramah-ceramah, udah dibicarakan dan seterusnya gitu. Ya tapi kekuatan dakwah ini kan para ulama kalau nggak punya kekuatan yang sifatnya mengikat ya nggak bisa, hanya sifatnya himbauan saja. Nah, siapa yang punya kekuatan hukum kuat, yang punya hukum positif ya, artinya yang diterapkan di sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah apa? Kekuasaan ya, seorang penguasa yang memang punya wewenang dia, yang bisa mengambil keputusan ini ditutup, ini berhenti ya. Orang yang melakukan penghinaan segera diproses gitu. Itu kan semua kemauan politik, kemauan pemerintah. Ya, jadi makanya kita memang dalam Islam itu tidak ada istilah ya agama saja, yang penting saya ngaji, saya sholat, saya rajin ibadah, saya ngaji terus, nggak kayak gitu. Islam itu syamil, sempurna, lengkap. Cara pandang Islam itu ya semua, sisi ekonominya, sisi politiknya, sisi semuanya, supaya itu menjadi betul-betul terwujud sesuai dengan kesempurnaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Marilah kita sempurnakan pengajian kita dengan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, menerima setiap taqarrub dan ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.